Nah, menstruasi ini terjadi setiap bulan antara usia remaja yang sekitar umur 10 sampai 16 tahun dan sampai menopause yaitu sekitar umur 45 sampai 50 tahun. Untuk siklus menstruasinya ada 3, yaitu siklus pendek ada 18 hari, siklus sedang 28 hari, dan siklus panjang 40 hari. Pada umumnya, siklus menstruasi ini terjadi berkisar antara 21 sampai 40 hari. Hanya 10 sampai 15% saja wanita yang memiliki siklus 28 hari. Nah, untuk siklus menstruasinya ini dipengaruhi oleh 5 hormon reproduksi. Yang pertama ada hormon gonadotropin releasing hormone, yaitu disebut dengan GnRH. Yang kedua, hormon follicle stimulating hormone (FSH). Dan yang ketiga, luteinizing hormone yang disebut dengan LH, dan keempat hormon estrogen, yang terakhir hormon progesteron. Ada proses menstruasi, yaitu siklus menstruasi ini diatur oleh kelenjar hipotalamus di otak. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus memproduksi hormon GnRH yang berfungsi menstimulasi kelenjar hipofisis agar mensekresikan hormon LH dan FSH. Nah, hormon FSH ini berfungsi merangsang perkembangan folikel, sedangkan hormon LH berfungsi dalam peristiwa ovulasi serta menghasilkan progesteron dan korpus luteum. Adapun fase dalam siklus menstruasi, yang pertama fase folikel ataupun reparasi yang terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Ya, fase ini disebutkan dalam tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah setelah terjadinya menstruasi. Pada akhir siklus menstruasi ini, kelenjar hipotalamus memproduksi hormon GnRH yang berfungsi menstimulasi kelenjar hipofisis agar mengekspresikan hormon LH dan FSH. Untuk hormon FSH ini berfungsi merangsang perkembangan folikel sehingga ukuran folikelnya bertambah besar. Folikel ini akan terus berkembang untuk hormon FSH, membentuk folikel yang masak dan menghasilkan hormon estrogen. Hormon FSH ini menurun, sedangkan hormon estrogen terus meningkat. Untuk hormon estrogen ini berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium, yaitu dengan mempertebal lapisan endometrium dan membentuk pembuluh darah serta kelenjar. Yang kedua ada fase proliferasi. Ini terjadi pada hari ke-11 sampai hari ke-17. Kalau yang ini kadar estrogennya yang meningkat, menyebabkan kadar LH juga meningkat sehingga terjadi ovulasi. Ovumnya dilepas oleh folikel dan bergerak sepanjang tuba Fallopi. Pada saat seperti ini, wanita tersebut dalam masa fertil atau subur sehingga ovum siap dibuang. Pada yang ketiga ada fase sekresi yang terjadi pada hari ke-18 sampai hari ke-28. Untuk ini melepaskan ovum atau ovulasi, folikel graft pecah dan dalam keadaan kosong. Hormon LH-nya merangsang folikel graft yang kosong sehingga membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menyiapkan dan memelihara endometrium untuk proses implantasi. Pada saat ini juga endometrium menjadi tebal dan lembut serta dilengkapi banyak pembuluh darah. Nah, jika ovumnya tidak mengalami fertilisasi ataupun tidak ada kehamilan, korpus luteum ini berdegenerasi menjadi korpus albicans sehingga progesteron dan estrogen ini menurun bahkan hilang. Ada yang keempat, yaitu fase yang terakhir adalah fase menstruasi. Ini terjadi dari hari yang pertama sampai hari ke-5. Ini ketika kadar estrogennya dan progesteronnya menurun ataupun bahkan hilang, maka menyebabkan pembuluh darahnya pada endometrium ini menegang sehingga menyebabkan suplai oksigennya menurun. Karena tidak terjadi kehamilan, maka endometrium mengalami degenerasi yang ditandai dengan meluruh sel-sel pada dinding uterus. Pecahnya pembuluh darah dalam endometrium menyebabkan darah dan sel-sel tersebut keluar melalui vagina yang dikenal dengan menstruasi. Menstruasi berlangsung antara 5 sampai 7 hari. Baiklah, sekian hasil dari video saya tentang siklus menstruasi. Sekiranya ada pun kesalahan atau dalam pengucapan perkataan saya yang diucapkan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dadah.